Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan ini marilah kita mengawali pertemuan kita di materi yang pertama di perkuliahan kita, insyaallah selama 16 kali pertemuan dengan tema hakikat agama. Jadi pada pertemuan yang pertama ini nanti masuk pada materi, yakni tentang hakikat agama. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi agama ini? Tentu yang pertama adalah mengetahui dulu definisi agama secara bahasa ya. Agama dalam bahasa Inggris disebut sebagai religi atau religion. Kemudian dalam bahasa Arab biasa disebut dengan din. Maka ada disebut dinul Islam, berarti agama Islam. Nah, din ini dalam bahasa Indonesia diartikan dengan menguasai, taat, tunduk, patuh, balasan, hutang, dan kebiasaan. Nah, ini adalah agama secara bahasa. Kemudian dari para ilmuwan, para tokoh juga mendefinisikan agama. Seperti Elizabeth mengatakan bahwa agama itu nanti akan berbicara tentang eksistensi diri dan keberadaan alam. Jadi kalau bicara tentang agama, berarti yang akan dibahas di dalamnya itu adalah tentang eksistensi diri dan keberadaan alam. Kemudian menurut Herbert Spencer, berbicara agama itu berarti berbicara tentang keimanan. Sehingga dalam agama Islam nanti kita akan mengenal ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya, di sana bagaimana seseorang yang mengaku sebagai orang Islam tentu harus mengenal rukun-rukun yang ada di dalamnya, termasuk rukun iman. Yakni apa saja yang harus kita imani, apa saja yang harus kita percayai, apa saja yang harus kita yakini. Nah, ini nanti akan dibahas dalam rukun iman. Kemudian Harun Nasution juga mendefinisikan agama dengan beberapa penjelasan ya. Yang pertama, bahwa agama itu nanti akan membahas tentang hubungan manusia dengan kekuatan gaib, dan hubungan ini akan menimbulkan sebuah perilaku. Nah, seperti hubungan kita dengan Tuhan, seintens apa hubungan kita dengan Tuhan, kemudian keintensan itu akan menimbulkan sebuah perilaku, atau dalam bahasa agama biasanya disebut ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau iman berbicara tentang keyakinan, kalau Islam berbicara tentang aturan-aturan, sedangkan ihsan itu adalah hasil daripada perilaku kita setelah beriman, setelah menjalankan kewajiban, biasanya akan menimbulkan sebuah perilaku. Ini tiga-tiganya harus menjadi satu kesatuan yang harus kita jaga dalam diri kita. Ini yang menurut Harun Nasution, bahwa agama itu nanti adalah membahas tentang hubungan manusia dan kekuatan gaib. Nah, kekuatan gaib yang di sini itu adalah kekuatan di luar dirinya, yakni kekuatan Tuhan. Kemudian yang kedua, berbicara agama itu akan berbicara tentang pengaruh dari luar dirinya. Ya, biasanya orang itu akan memilih agama itu setelah meyakini ada kekuatan di luar dirinya. Sebagai contoh, orang yang mengalami musibah kemudian dia mencari ketenangan jiwa, mencari ketenangan pikiran gitu, maka dia akan mencari kemana dia dapat menenangkan diri. Nah, biasanya agama ini sebagai pelarian. Nah, ini makanya pengaruh dari luar dirinya. Kemudian yang ketiga, tunduk pada yang maha kuat. Nah, setelah dia menemukan kekuatan itu, menemukan tempat untuk istilahnya dia kembali, maka dia akan mengikuti apa yang menjadi perintah dari yang dianggap kuat tersebut. Kemudian yang keempat, ajaran melalui utusan. Nah, ini yang disebut sebagai risalah yang disebarluaskan oleh para rasul, para utusan. Maka dari sini bisa kita simpulkan secara garis besar bahwa bicara agama itu nanti kita akan bicara tentang sistema credo, sistema ritus, sistema norma. Sistema credo ini berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan, keimanan. Kemudian yang kedua akan bicara tentang ritus. Ya, ini tentang
ritual-ritual yang ada dalam setiap agama pasti memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Dan yang terakhir adalah sistema norma. Nah, karena dalam agama Islam sendiri ini memiliki aturan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Baik mahasiswa semuanya yang saya hormati, ini saya kira sebagai pengantar daripada mata kuliah kita pada materi hakikat agama. Nah, nanti sampai pada mengapa kita harus beragama. Jadi sejauh mana urgensi agama untuk kehidupan manusia dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas di dalam pertemuan pada berikutnya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.